Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangya Mirullah Al-Ashar dengan NIM S1 S1 20049. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah sistem digital, yaitu sistem penyimpanan fisik. Klasifikasi media penyimpanan fisik dapat dibedakan menjadi satu, penyimpanan volatil atau penyimpanan yang isinya akan hilang pada saat dayanya dimatikan. Yang kedua, penyimpanan non volatil. Isinya akan bertahan bahkan ketika daya dimatikan, termasuk penyimpanan sekunder dan tersier serta memori utama yang didukung RAM. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan media penyimpanan, termasuk satu, kecepatan data mana yang dapat diakses, dua, biaya per unit data, tiga, keandalannya. Di sini setelah itu hierarki penyimpanan dapat dilihat pada gambar tersebut. Itu hierarki penyimpanan, contohnya penyimpanan utama, media tercepat tetapi mudah menguap atau cache dan memori. Penyimpanan sekunder, tingkat berikutnya dalam hierarki, waktu akses yang tidak mudah menguap, cukup cepat. Penyimpanan tersier, tingkat terendah dalam hierarki, tidak mudah menguap, waktu akses sangat lambat. Juga disebut penyimpanan offline dan digunakan untuk menyimpan arsip, misalnya peta magnet dan penyimpanan optik. Ini adalah antarmuka penyimpanan, keluarga standar antarmuka disk, SATA, ada SAS, NVMe. Cakram biasa terhubung langsung ke sistem komputer. Di jaringan area penyimpanan atau SANS, sejumlah besar disk dihubungkan oleh jaringan berkecepatan tinggi ke sejumlah server. Penyimpanan jaringan Network Add Storage atau NAS menyediakan antarmuka sistem file menggunakan protokol sistem file berjaring, alih-alih menyediakan antarmuka di sistem. Ini malah mekanisme cakram keras magnetik. Dapat dilihat pada gambar tersebut diagram skematik penggerak disk magnetik, dan ini adalah foto cakram magnetiknya. Cakram magnetik atau red white head, permukaan piring dibagi menjadi melingkar track. Lebih dari track 5.000 sampai 100.000 per piring pada hard disk biasa. Setiap track dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor adalah unit data terkecil yang dapat dibaca atau ditulis. Ukuran sektor biasanya 512 byte. Sektor umum per track 500 sampai 1000 dalam track di dalam, dan hingga 1000 hingga 2000 dalam track di luar. Setelah itu cakram magnetik, contohnya pengontrol disk, antarmuka sistem komputer dan perangkat keras disk drive, menerima perintah tingkat tinggi untuk membaca atau menulis sektor, memulai tindakan seperti memindahkan dengan disk ke track yang benar dan benar-benar membaca atau menulis data, menghitung dan melampirkan checksum ke setiap sektor untuk memverifikasi bahwa data dibaca kembali dengan benar, memastikan keberhasilan menulis dengan membaca kembali sektor setelah menulisnya. Perform measures of disk, waktu akses, waktu yang diperlukan dari ketika permintaan baca atau tulis dikeluarkan untuk kapan transfer data dimulai, terdiri dari cari waktu. Waktu yang diperlukan untuk memposisikan kembali lengan di atas track yang benar. Dua, lentasi rotasi, waktu yang diperlukan agar sektor dapat diakses muncul di bawah kepala. Laju transfer data, laju di mana data dapat diambil dari atau disimpan ke disk. Perform measures, contohnya blokir disk adalah unit logis untuk alokasi dan pengambilan penyimpanan, pola akses berurutan, pola akses acak, dan operasi I/O per detik atau IOPS. Perform measure, rata-rata waktu untuk gagal atau MTTF, waktu rata-rata disk diharapkan berjalan terus-menerus tanpa kegagalan. Flash storage digunakan secara luas untuk penyimpanan, lebih murah daripada NOR flash, memerlukan halaman pada waktu baca halaman sekitar 512 byte ke 4 kilobyte. Itu cakram status digunakan antarmuka di standar yang berorientasi pada blok, tetapi disimpan data di beberapa perangkat penyimpanan lampu kilat secara internal. Flash storage, contohnya penimbunan ulang alamat
ke halaman logis, ke halaman fisik, menghindari menunggu penghapusan. Tabel terjemahan lampu kilat melacak pemetaan juga disimpan di bidang label halaman lampu kilat, dan remapping dilakukan oleh lapisan terjemahan flash pada gambar ini. Setelah 100.000 hingga 1 juta penghapusan, blok penghapusan menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak dapat digunakan, atau disebut tingkat keausan. SSD Performance Matrix 4 KB khas berbunyi 10.000 baca per detik atau 10.000 IOPS. SSD mendukung bacaan paralel, bacaan 100.000 IOPS dengan 30 permintaan secara paralel di SATA, 350.000 IOPS dengan KIDI 32 di NVMe PCIe. Disk drive menggabungkan sejumlah kecil cache flash dengan cache flash dengan cakra magnetik yang lebih besar. Storage class memory, teknologi memori 3D Expoint developer oleh Intel, tersedia sebagai Intel Optane antarmuka SSD dibuat pada tahun 2017, memungkinkan latensi yang lebih rendah daripada SSD flash. Antarmuka memori non volatile dibuat pada tahun 2018, mendukung akses langsung ke kata-kata dengan kecepatan sebanding dengan kecepatan memori. Right. Arah yang berlebihan dari disk independen, teknik organisasi disk yang mengelola sejumlah besar disk memberikan tampilan satu disk, kapasitas tinggi, kecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa disk paralel. Kemungkinan bahwa beberapa disk dari sekumpulan disk N akan gagal jauh lebih tinggi daripada kemungkinan bahwa disk tunggal tertentu akan gagal. Peningkatan keandalan melalui redundancy. Redundancy adalah simpan memori tambahan yang dapat digunakan untuk membangun kembali informasi yang hilang dalam kegagalan disk. Rata-rata waktu untuk kehilangan data tergantung pada waktu rata-rata kegagalan dan rata-rata waktu untuk memperbaikinya. Peningkatan kinerja melalui paralelisme. Dua tujuan utama paralelisme dalam sistem disk. Yang pertama, muat saldo beberapa akses kecil untuk meningkatkan throughput. Dua paralel akses besar untuk mengurai waktu respon. Stripping tingkat bit, pisahkan bit dari setiap byte di beberapa disk. Stripping tingkat blok dengan disk N dan blok I file masuk ke disk atau I mode N+1. Write level skema untuk memberikan redundancy dengan biaya lebih rendah dengan menggunakan stripping disk dikombinasikan dengan bit paratis. Write level 0 stripping block dan tidak berlebihan digunakan dalam aplikasi berkinerja tinggi di mana kehilangan data tidak penting. Write level 1 dicerminkan disk dengan stripping block menawarkan kinerja tertulis terbaik, populer untuk aplikasi seperti menyimpan log dalam sistem database. Dan blok paratis seperti blok J menyimpan source bit dari blok J dari setiap disk. Saat menulis data ke blok J, blok paratis J juga harus dihitung dan ditulis ke disk. Dan write level 5, blok interleave distribute parity, data partisi dan paritas di antara semua disk N+1 daripada menyimpan data dalam disk N dan paratis dalam satu disk. Write level 6, skema redundancy P plus key mirip dengan level 5, tetapi menyimpan dua blok koreksi kesalahan P or key alih-alih blok paratis tunggal untuk melindungi dari beberapa kegagalan disk. Pilihan tingkat write. Faktor-faktor dapat untuk memilih tingkat write, biaya moneter, kinerja, jumlah operasi I or O per detik dan bandwidth selama operasi normal, kinerja selama kegagalan, kinerja selama pembangunan kembali cakram yang gagal. Pilihannya level 1 itu memberikan kinerja tulis yang lebih baik daripada level 5, level 1 memiliki penyimpanan yang lebih tinggi daripada level 5, level 5 lebih disukai untuk aplikasi di mana menulis berurutan dan besar atau banyak blok, RAID 1 lebih disukai untuk aplikasi yang banyak pembaruan acak atau kecil, dan level 6 memberikan perlindungan data yang lebih baik daripada level 5 karena dapat mentolerir dua kegagalan disk. Hardware issue, RAID perangkat lunak. Implementasi RAID dilakukan sepenuhnya dalam perangkat lunak tanpa dukungan perangkat keras khusus. RAID perangkat keras implementasi RAID dengan perangkat keras khusus. Gunakan RAM tidak mudah menguap untuk merekam tulis sedang dijalankan. Hardware contohnya kegagalan laten, data distribution, hot swapping.
Ini pengoptimalan akses blokir, penyangga dalam memberi ke blok disk, baca blok tambahan dari track untuk mengantisipasi bahwa mereka akan diminta segera. Algoritma penjadwalan lengan disk memesan ulang permintaan blok sehingga gerakan lengan disk diminimalkan. Ini adalah contoh gambarnya. Kaset magnetik untuk cakra magnetik. Tahan data dalam volume besar dan diberikan tingkat transfer tinggi, kaset murah tetapi biaya drive yang sangat tinggi, waktu akses yang sangat lambat dibandingkan dengan disk magnetik, dan optik digunakan terutama untuk cadangan, untuk penyimpanan informasi yang jarang digunakan sebagai media offline untuk mentransfer informasi dari satu sistem ke sistem lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan menuju pada aplikasi di mana kita dapat menggunakannya untuk melakukan sebuah database. Ini dia, kita enter password. Lalu kita akan menunjukkan database-nya. Show database. Kita akan menggunakan database akademik. Kita akan menunjukkan apa yang terdapat pada database akademik. Itu show tables. Itu kita akan melihat apa-apa saja yang terdapat pada tabel academic department. Dan kita juga lihat yang di instrukturnya. Dan kita juga bisa melihat apa yang terdapat pada desk department. Itu ini yang dapat pada form department, yaitu ilmu komputer, teknik elektronik dan informatika. Depname-nya seperti ini, building-nya seperti ini, dan budgetnya seperti ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.